Tema homili saya pagi ini tentang hidup dalam Tritunggal Maha Kudus. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang tadi saya bacakan adalah bagian atau perikop terakhir dalam Injil Matius, yakni Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Di dua ayat terakhir memuat 4 kata perintah Yesus yang bangkit yang ditujukan kepada ke-11 murid. Masih ingat 4 kata perintah Yesus? Pertama, apa? Pergilah. Kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketiga, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan keempat, apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari 4 perintah Yesus ini, saya akan mengajak Anda untuk fokus di perintah yang ketiga. Dan baptislah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, de facto pada kenyataannya kita ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Benar? Benar? Kita sudah dibaptis. Ada yang ditenggelamkan di kolam, tidak ada. Yang di Sungai Yordan, tidak ada. Umumnya kita dibaptis dengan diperciki dengan air suci. Ya, yang membaptis bilang, aku membaptis engkau, Maria atau Yosef atau Nikodemus, dalam nama Bapa, kerucuk, dan Putra, kerucuk, dan Roh Kudus, kerucuk. Nah, kalau bayi biasanya disertai dengan tangisan, kalau bayi atau anak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa artinya dengan rumusan tadi, yang adalah perintah Yesus? Itu berarti bahwa sejak dibaptis, saudara dan saya, kita semua, mulai saat itu kita hidup dalam Tritunggal Maha Kudus. Hidup yang seperti inilah yang perlu kita sadari, khususnya pada hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hidup dalam Tritunggal Maha Kudus. Contoh, ada seorang kudus
namanya Santa Elizabeth. Dia memberi nama tambahan di belakangnya Elizabeth dari Tritunggal. Dia adalah seorang kudus dari biara Karmelites Perancis yang hidup di tahun 1880 sampai dengan 1906. Dia menghayati nama diri Suster Elizabeth dari Tritunggal. Karena itu ketika dia berdoa begini, "Oh Allahku, Allah Tritunggal, kekasihku, kesukaanku yang kusembah. Tinggallah di dalam diriku, supaya aku pun tinggal di dalam Engkau selama-lamanya." Lalu dia melanjutkan, "Jadikanlah hatimu ini sebagai surgamu, tempat kediamanmu yang memesona." Doa ini sungguh agung, mendalam. Dan dari pengalaman sehari-hari bahwa Tritunggal itu diam di dalam dirinya, maka dia memberikan kesaksian begini, Allah Tritunggal adalah kediaman kita. Dia adalah rumah di mana kita hidup. Ini Bapak Ibu yang perlu juga kita sadari. Kalau Tritunggal itu ada di dalam kita, maka kita ini menjadi kediaman Dia. Namun kita juga tinggal di dalam Dia. Nah, kesadaran ini bagaimana kita hidupi, kita hayati dalam keseharian kita. Ungkapan-ungkapan macam apa yang menunjukkan bahwa kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Tritunggal yang Maha Kudus. Saya sebutkan beberapa hal saja. Kalau semua saya sebutkan terlalu lama. Nanti saya dirasani pemilihnya Romo lama banget. Yang pertama, diungkapkan dalam tanda salib dan berkat. Ketika kita membuat tanda salib, kita omong, kita bilang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata-kata ini yang disertai dengan ekspresi tangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah ungkapan pengakuan iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang menyatu di dalam kita. Demikian juga dalam berkat. Ketika imam memberkati anak-anak di dahi, imam membuat tanda salib di dahi. Bapak Ibu juga bisa membuat tanda salib di dahi anak-anak sebelum tidur atau mau berangkat sekolah dan sebagainya. Dalam berbagai kesempatan juga dalam misa kudus di akhir misa, imam memberkati umat.
dengan mengatakan Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Bapak Ibu saudara-saudari membuat tanda salib. Inilah ungkapan iman. Kita merayakan hidup dalam Tritunggal yang Maha Kudus dengan tanda simbol yang jelas. Tanda salib. Maka Bapak Ibu kalau membuat tanda salib, jangan pernah ragu-ragu atau sembunyi-sembunyi. Ya. Supaya tidak kelihatan orang. Atau seperti gusah laler, mengusir lalat. Ya. Rayakan hidup Allah Tritunggal itu. Ya, hidup dalam Tritunggal dengan membuat tanda salib secara benar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum makan, entah yang akan dimakan enak atau tidak enak, ya, tidak mempengaruhi cara membuat tanda salib. Kalau enggak enak tanda salibnya hewes. Ya. Atau sebaliknya karena enak membuat tanda salibnya hewes. Tidak. Ya. Kan ini ekspresi iman. Yang kedua, salam. Dalam perayaan Ekaristi khususnya, ya, setelah tanda salib selalu imam menyampaikan salam pembuka. Ada banyak rumusan. Tapi rumusan itu adalah rumusan trinitaris yang menyebut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka dalam pembuka tadi saya memberi salam kepada saudara sekalian. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pribadi Tritunggal itu disebut. Jadi hidup dalam Tritunggal Maha Kudus sungguh-sungguh konkret, real, nyata dalam liturgi Katolik. Contoh lain, dalam doa Katolik. Dalam misa khususnya doa pembuka atau doa kolekta namanya. Juga doa penutup. Isinya selalu menyebut Tritunggal Maha Kudus. Setelah doa diakhiri dengan pengantaran Yesus Kristus putramu, putra Allah, yang hidup dan bersatu dengan engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Ini ciri khas doa Katolik, memuat rumusan trinitaris. Suatu ungkapan eklesial, ungkapan gerejawi, komuniter, bahwa kita sungguh-sungguh mau merayakan hidup dalam Tritunggal Maha Kudus yang dimulai sejak kita dibaptis. Hidup yang demikian ini kita rayakan setiap hari lewat banyak ungkapan. Ungkapan lain, contoh terakhir, doa kemuliaan. Seperti dalam misa tadi, setelah Tuhan kasihanilah kami, dilanjutkan dengan nyanyian kemuliaan. Di bagian akhir itu pujian kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau doa kemuliaan ini terlalu panjang, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa pilih yang paling singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.
Amin. Yang biasa didoakan dalam doa rosario. Paling tidak ada 6 atau 7 kali doa kemuliaan didoakan. Itu berarti bahwa dalam berdoa rosario pun kita merayakan hidup dalam Tritunggal Maha Kudus. Maka sebagai bagian dari penghayatan real, konkret, mari kalau kita mendoakan doa kemuliaan, ojo cepet-cepet, ya, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Hayati kata demi kata kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu akan pulang meninggalkan gereja ini sebentar hanya menundukkan kepala ke arah sakramen Maha Kudus dan dalam hati mengatakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anda menjadikan hidup ini sebagai puji-pujian dan kemuliaan bagi Tritunggal yang Maha Kudus. Persis seperti yang dihayati oleh Santa Elizabeth dari Tritunggal. Hidupnya menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Tritunggal Maha Kudus yang dicintainya, yang hadir di dalam hatinya, yang dirayakan di tengah-tengah penderitaannya, sakit penyakitnya, yang membuatnya mati di usia muda. 9 November 1906. Artinya ia hidup dalam usia 26 tahun. Tapi hidupnya sungguh berharga di mata Allah. Telah menjadi puji-pujian bagi Tritunggal yang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita jadikan hidup kita ini juga berharga di mata Allah. Kita hayati, kita hidupi dalam semangat Tritunggal Maha Kudus yang diam di dalam diri kita masing-masing sejak kita dibaptis. Allah Tritunggal yang Maha Kudus memberkati kita. Amin.